Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun channel YouTube baru ya dari nol ternyata sulit, bukan sulit gampang ya, sulit. Sulitnya 3 kali, bukan sulit gampang, sulit 2 kali, gampang 1 kali. Zaman dimana sekarang kita sedang mengalami zaman yang dimana serba digital. Apa-apa sekarang udah serba digital. Mulai dari belanja online, marketplace online gitu. Sekarang udah mulai banyak. Jadi teman-teman bisa belanja di rumah, bisa beli makanan di rumah, bisa beli kebutuhan sehari-hari di rumah. Cuman bermodalkan dengan handphone dan kuota, teman-teman bisa belanja apapun. Saya sekarang sedang berada di Komplek Mekarwangi ya. Salah satu tempat terpanas di kota Bandung. Beberapa hari ke belakang atau mungkin udah beberapa bulan kayaknya ya, Bandung bukan jarang, kadang memang udah nggak turun hujan gitu. Udah berapa lama nih, jadi hareudang bawahnya tuh panas. Tanggal 16 September Persib Bandung akan melawan Persikabo nanti di jam 3 sore mulainya. Si Persib ini sekarang sedang dalam masa trends yang positif ya, lagi dalam fase lagi bagus-bagusnya, karena semenjak kedatangan pelatih baru Boyan Hondak, permainan jadi sedikit lebih enak ditonton gitu, lebih agak menghibur gitu. Ditambah komposisi pemain juga sudah mulai padu, sudah mulai ada chemistry yang bagus ya. Jadi saya rasa untuk kedepannya Persib akan terus-terusan mendapatkan tren yang bagus. Semoga. Akhir main itu kita Persib Bandung lawan Persija Jakarta ya. Big match El Clasico-nya Indonesia, orang-orang bilang. Dengan skor akhirnya 1-1 ya. Alhamdulillah di menit-menit akhir David Da Silva mencetak gol, tapi sayang banget di ujung pertandingan ya sedikit ada chaos sedikit lah ya. Semoga tidak berdampak negatif juga di Liga Indonesia, dan semoga tim-tim yang lainnya ya, gak cuman Persija, gak cuman Persib itu, yang lain juga para panitia pelaksana gitu ya, bisa mengkoordinasikan pertandingan sebaik mungkin ya, biar tidak ada kericuhan lagi ya. Kita masih ingat kan kemarin ya, waktu kejadian di Kanjuruhan, gila itu sampai berapa ratus orang tuh yang meninggal ya. Semoga kejadian itu tidak terulang kembali. Kita sedang ada di ini nih, di perempatan Cibaduyut. Di depan ada Terminal Lewi Panjang. Kalau misalnya teman-teman mau ke arah Bandung Timur, teman-teman bisa belok kanan langsung ya ke sebelah sana. Itu nanti teman-teman akan tembus ke Jalan Soekarno-Hatta. Ya di depan ini juga Jalan Soekarno-Hatta sih. Kalau ke kanan itu teman-teman kalau misalkan mau ke Ciwastra, Gede Bage, Cibiru, Cileunyi, kita ke sana ke kanan. Kalau ke kiri nanti teman-teman bisa tembusnya ke ini Pascal bisa. Oke, balik lagi ngomongin Persib ya. Semoga di pertandingan nanti sore ya lawan Persikabo, Persib bisa dapat 3 poin. Terus bisa bersaing kembali ya di papan atas. Musim kemarin kalau nggak salah Persib itu peringkat 3 deh, di bawah Bali dan Persija. Itu tahun kemarin persaingan papan atas bener-bener padat, bukan padat ya, bener-bener mepet padat gitu ya. Poinnya nggak jauh-jauh, Bali, Persija, Persib hampir-hampiran mau juara waktu musim kemarin tuh. Cuman di pertandingan terakhir tuh lawan Persik Kediri kalau nggak salah, Teja Paku Alam kalau nggak salah waktu itu kartu merah
Nah semenjak pertandingan itu jadi apa, sedikit agak menurun gitu. Kesalip lah sama Persija, kesalip lah sama Bali United, dan akhirnya gagal lagi juara. Semoga di tahun ini kita bisa membalikan ya posisi dari musim lalu gitu. Musim lalu mungkin kita kenceng, di akhir kompetisi kita melahoi. Nah musim sekarang kita mungkin awal-awalnya melahoi. Nah semoga di akhir musim kita bisa menjadi juara gitu ya. Lumayan lama ya, dari tahun 2014 anjir geus teu ya geus teu juara deui tahun sabaraha sabaraha tahun gitu eta euy. Apakah Persib harus menggunakan pelatih lokal lagi ya? Karena waktu tahun berapa? 91 ya kalau nggak salah ya, 94 gitu. Kita pelatih lokal pakai Indra Thohir ya. Juara. 2014 kita pakai pelatih lokal Bapak Jajang Nurjaman, juara. Nah, sekarang nih tahun 2002 2023 2024 ya teh. Bukan pelatih lokal, semoga kita juga bisa juara. Kalau sekarang kita ngomongin pemainnya secara individu, mungkin sudah ada beberapa pemain yang sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Seperti si sahata pemain belakang teh back teh Alberto Rodriguez mah ke awal-awalnya ke masih kena dilatih ku Luis Milla gitu. Jika nanti can klop gitu, can padu tah jeung si Nick teh atau jeung si Victor atau sama si Jupe teh. Tapi belakangan ini malah udah menemukan chemistry gitu tah pemain belakang teh jeung si Nick, jeung si Victor atau jeung si Jupe gitu. Nya lolobana mah jeung si Nick sih. Si Nick kan pemain ini ya, pemain inti gitu. Terus untuk pemain tengah juga si Levi Mangdinda juga ternyata sekarang udah mulai klop juga ya, pemain bermain di tengah sama si Klok, sama si Beckham. Jadi udah mulai saling mengerti gitu, udah bisa saling mengisi kekurangan di lini masing-masing gitu. Tapi sayang nanya, menurut kabar yang beredar di media, si Mangdinda ini teh cenah mah naon ngan pinjaman hungkul da ieu naon ngagantikeun si Tyrone Dolphin teh ning nu cedera. Teuing tah engke mun misalkeun masa sewana atau masa pinjamannya sudah habis, apakah si Tyrone bakal balik lagi atau mau rekrut pemain baru ya, wallahu alamnya eta mah kumaha pelatih we nu apal gitu. Tapi lamun pendapat saya pribadi lamun misalkan bisa diperpanjang atau bisa dipermanenkan, lumayan lah bisa dipakai aja gitu, karena ini sudah klop gitu, ini sudah pas, chemistry-nya sudah dapat gitu. Kalau misalkan harus dengan pemain baru lagi, sieuna teh kena teh henteu klop deui henteu chemistry-na alus deui gitu tah. Jadi ya syukur-syukur bisa diperpanjang gitu, bisa dipermanenkan gitu. Karena ya itu dia, mungkin waktu awal-awal kita belum bagusnya start awalnya di liga sekarang itu karena memang chemistry-nya belum dapat gitu, karena beberapa pemain baru kan butuh adaptasinya, butuh penyesuaian diri, saling pengertian gitu. Nah sekarang kan udah beberapa laga, udah beberapa match, pemain belakang kita si Alberto Rodriguez ning sudah klop tah. Jadi kan kita itu butuh prosesnya. Itulah yang saya khawatirkan kalau misalnya si Mangdinda ini teh tidak diperpanjang gitunya atau tidak dilanjutkannya. Jadi kena teh chemistry teh mulai teh dari nol deui gitu tah. Lebar lini tengah sudah bagus, lini tengah teh sudah mulai klop gitu. Tapi ya balik lagi lah kumaha pelatih dan kumaha manajemen yang lebih hafalnya. Hari kita makan cuman sebatas bobotoh, cuman sebatas supporter, kita cuman bisa mensupport aja gitu. Tapi ya harapan saya mah gitu. Jadi jangan sampai kita itu malah jadi dari nol lagi gitu membangun chemistry-nya. Nah di Payun nanti kita ini ya mau ke alun-alun, arah alun-alun kota Bandung. Sekarang tuh hari Sabtu ya, weekend gitu, pasti rada macet ya mah tapi nggak apa-apa lah, namanya juga motorannya harus siap bermacet-macetan, harus siap berpanas-panasan, leungeun euing nepikeun ka hideung kieu anjir.
Nah, itulah dia salah satu pandangan saya mengenai komposisi pemain Persib ya. Ditambah juga pemain lokalnya juga sekarang udah bagus-bagus ya. Pemain asli Jawa Barat juga kayak siapa si Dedi, Beckham udah pada cocok gitu, udah pada pas juga komposisinya. Tapi sayang pisan eta si Febri Haryadi nah hanya jadi rada minang gitu di cadangan gitu, kadang main sama sekali gitu teh. Karena memang permainan Febri sudah mulai diketahui oleh lawan jadi apa namanya, tidak ada variasi-variasinya lagi gitu dalam menyisir sisi lapangan. Ya apapun itulah ya, pokoknya kita selagi mereka pemain Persib kita support saja ya, kita berikan yang terbaik support kita untuk para pemain Persib Bandung. Karena ya tujuan kita mensupport tuh untuk apa ya, untuk menjadi juara gitu. Rek naon deui, syukur-syukur orang bisa juara Liga Indonesia, syukur-syukur orang kena teh bisa asup ke Champion Asia. Panggih jeung si Ronaldo anjir lawan Al Nassr kan suatu kebanggaan gitu untuk rakyat Jawa Barat, terkhusus untuk rakyat Bandung ya. Persib lawan Cristiano Ronaldo anjir. Persib lawan Cristiano Ronaldo, lain Persib lawan Al Nassr. Itu kan menjadi apa ya, menjadi bahan pembicaraan gitu. Mungkin gak cuma di Bandung, mungkin juga se Indonesia atau bahkan mungkin sama dunia kali ya. Kalau misalkan Persib bisa menjuarai liga terus masuk ke Champion Asia, bangga pisan uing. Nah itulah kita harus mensupport tim kebanggaan kita semua, Persib Bandung ya. Saya juga udah mau merencanakan mau nonton ke stadion udah lama, udah dari tahun sabaraha saya tidak ke stadion terakhir ke stadion teh waktu SMP pas waktu minang main di Siliwangi teh di timur ke SMP eta ge zamanna Swita Patah main kene, Yaris Riyadi, terus aya si ieu saha bekna teh baheula masih Patricio Jimenez tah minang eta nonton tah ke stadion. Tapi hari ayeuna gitu nya saprak gawe gitu teh kan ngarantau saya teh baheula teh ka Tangerang teh. Jadi ieu jadi waktu gitu teh komo ayeuna geus berkeluarga. Makin hese waktu teh. Jadi nanti teh rencananya mau bawa keluarga gitu, karena sekarang makan stadion teh kurang penuh wae nya, kosong wae gitu teh, sepi wae gitu. Jadi kayaknya bakalan rada enak tah menurang ke stadion bari bawa budak, bari bawa pemajikan teh gitu, aman gitu teh. Tah ngomong-ngomong masalah supporter stadion sepi ge rada hariwang oge nya. Apakah ada kemungkinan kurangnya dukungan secara langsung di stadion gitu nya, jadi tidak begitu tidak begitu membara gitu tah permainan teh. Karena lamun misalkan Persib main terus didokong ku ribuan bobotoh, gila mainna edan pokokna mah komo lamun lawan Persija, lawan Arema, lawan Persebaya mah, PSM lawan Bali mah wah pasti tah pemain teh ngadadak sarmanget gitu tah. Lain 100% deui semangat teh 1.000.000% juga nama semangat eta pemain teh. Tah karena ayeuna meureun teuingnya ari masalah tiket mah urang mah teu apal da can pernah ka stadion. Cenah mah ngomongna teh menangkeun tiketna hese. Terus teh registrasina teh kadang loading wae cenah aduh aing mah. Meureun datang ke stadion ge dek gogorowokan ge meureun nya ari jelemana saeutikan mah da kumaha atuh meureun. Anjing kala jadi ngomong Sunda tuluy ieu teh. Ya pokoknya gitulah, Persib Bandung sekarang kan lagi kurang harmonis lah ya hubungannya antara bobotoh dengan manajemen, apalagi masalah tiketingnya. Jadi untuk tiket itu katanya kita susah dapatnya, kita susah mengaksesnya, nggak semua juga melek teknologi sebenarnya. Jadi kita untuk mendapatkan tiket itu ya susah gitu. Jadi mungkin itu yang membuat Persib di awal-awal kompetisi di tahun sekarang itu sedikit melahoi, sedikit kurang greget gitu tah. Aduh aing mah. Tapi ya semoga bisa cepat teratasi ya permasalahan ini. Tapi di satu sisi juga sebenarnya manajemen mungkin menerapkan sistem itu untuk menyaring supporter atau misalkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Tapi da angger ketang kamari ge ning urang naon ngaranna teh supporter asup nya kumaha gitunya.
Kadang mah supporter dek saeutik dek loba ge nya ari nu ngaranna memicu kerusuhan mah pasti aya wae gitu nya. Tapi mungkin kalau manajemen berpikirnya kalau misalkan kita bisa menyaring supporter yang di luar oknum tuh bisa lebih ini gitu, bisa lebih menjaga kekondusipan di stadion gitu. Ya niatnya mah bagus sih. Tapi semoga inilah menemukan jalan titik keluar lah ya. Jadi kalau ngelihat dari kasus ini mungkin kita juga bisa belajar ya bahwa kita mendukung sebuah tim itu tidak boleh secara berlebihan ya. Fanatik boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Karena kalau ketika sebuah fanatisme terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan anarkisme mungkin ya, mungkin. Nah, manajemen mungkin melihatnya ke sana. Dan semoga dengan adanya permasalahan tiketing ini juga mungkin Bobotoh bisa lebih dewasa lagi, Bobotoh bisa lebih menjaga lagi kekondusipan di stadion nanti, karena saya mah yakin gitu ya, suatu saat nanti sistem tiket ini nggak akan kayak gini terus-terusan gitu, pasti akan berubah. Suatu saat saya mah yakin pasti bakal penuh lagi stadion. Nah, karena dengan kasus sekarang sistem tiket susah, mau tak mau Bobotoh harus bisa menjaga kepercayaan dari manajemen untuk menjaga kekondusipan selama pertandingan ya. Gak cuma selama pertandingan, kita sesudah pertandingan pun juga harus bisa menjaga ketertiban, kekondusipan juga di luar stadion ya. Sudah banyak lah sekarang mah kasusnya mulai dari waktu siapa ya, almarhum Haringga waktu di GBLA, terus ada lagi juga di mana di Jakarta ada Bobotoh juga jadi korban. Kemarin di Kanjuruhan juga ada, bukan ada lagi, banyak malah. Nah, itu mungkin bisa jadi satu sinyal bahwa kita itu harus lebih dewasa gitu dalam menyikapi sebuah fanatisme terhadap sepak bola kita gitu, terhadap klub kebanggaan kita gitu. Semoga kita bisa menjadi lebih dewasa ya. Dan sekarang saya sedang berada di jalan mana ya itu Pastu Kencana kalau nggak salah itu gitu. Saya tujuan mau ke Gegar Kalong lagi ya, ke rumah teman lagi, ada urusan karena udah lama nggak upload channel baru, jadi ya sekalian kesana sekalian bikin konten memotoran lagi sambil ngomongin Persib Bandung. Kalau untuk teman-teman nih yang nonton, harapannya apa nih Persib Bandung untuk kedepannya selain harus juara ya? Kalau saya pribadi mas, semoga Persib itu bisa menjadi role model bagi klub-klub yang lain gitu. Semuanya itu harus ngikutin Persib gitu dalam hal yang baik-baiknya ya. Mulai dari cara memanajemen Persibnya sendiri, mulai memanajemen supporternya sendiri, itu bisa lebih bagus, itu bisa lebih baik, sehingga klub-klub yang lain bisa menjadikan contoh ke manajemen Persib, ke klub kita. Semoga. Dan satu lagi juga saya harapan ya, Liga Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan dikhususkan untuk Persib ya, tapi untuk Liga Indonesianya juga bisa lebih baik lagi, mulai dari kepemimpinan wasit juga semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Attitude dari Bobotoh atau misalkan dari supporter klub lain juga bisa lebih dewasa lagi dalam menyikapi sebuah keputusan ya, keputusan wasit, keputusan PSSI atau keputusan di manajemen klubnya masing-masing, bisa lebih dewasa menerima. Terus juga para pemain juga kalau misalkan ada keputusan wasit yang kira-kiranya tidak menguntungkan timnya atau merugikan timnya, protes boleh asal jangan berlebihan. Karena di Liga Indonesia ini ya, dulu mas saya sering gitu ngelihatnya ketika ada sebuah pertandingan keputusan wasitnya itu misalnya memberatkan atau merugikan sebuah tim. Nah, si pemainnya itu kadang protesnya itu berlebihan, sampai ada pemukulan ke wasit, sampai ada penganiayaan ke panitia pelaksana gitu. Jadi saya mah takutnya kalau udah kayak gitu ya kemaha gitunya, susah untuk berkembangnya gitu. Jadi harapan saya selain untuk klub kebanggaan saya juga berharap PSSI bisa merubah segala sesuatunya itu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih lebih bisa melihat ke masa depan gitu, masa depan yang cerah gitu.
sekarang kita ngelihat timnas udah mulai lebih baik lagi ya. Mulai dari yang ini yang U17 kita udah ditunjuk, udah jadi host, udah jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Itu kan menandakan FIFA percaya sama negara kita. Terus juga usia U23 kita juga udah lolos ke Asia. Terus kita juga nanti akan berlaga di Asian Games. Terus kita juga ini Piala Asia yang senior juga kita udah masuk gitu. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya negara kita itu potensinya tinggi gitu di bidang sepak bola ya. Kita bisa berprestasi, kita bisa unjuk gigi gitu. Nah, semoga dengan tren-tren positif ini juga bisa menjadi gambaran buat klub-klub yang ada di Indonesia ya. Bisa bisa melakukan pendidikan usia dini dalam hal bidang sepak bola di tiap klubnya. Terus fasilitas-fasilitas di semua klub juga bisa lebih bukan lebih dicanggihkan lagi ya, lebih dimodernkan lagi lah gitu, kayak di klub-klub Eropa. Memang nggak bakalan bisa langsung ya, tapi kan perlahan-lahan gitu, nggak usah langsung, sedikit demi sedikit aja. Toh timnas Indonesia juga dilatih Sintayong kan harus berapa tahun dulu baru kelihatan gitu kan progresnya ya. Ini kita sekarang sedang mau menuju arah Pasteur. Harusnya mah tadi di stopan tuh lurus sih, mau ke Taman Sari, tapi macet biar teh. Kalau kesini mah ke Jembatan Layang mah sedikit lebih cepat. Jangan ke Kebutan bray, slow saja. Ya mungkin segitu dulu aja lah video kali ini mah ya. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa di subrek biar saya semakin semangat membuat konten memotorannya di kota Bandung. Dan semakin semangat juga untuk ngomongin Persib Bandung. Semoga manajemen Persib Bandung dan para bobotoh bisa akur kembali. Ini mungkin tinggal sekitar 15 atau 20 menitan lagi udah nyampe Gerlong lah ya, insya Allah. Semoga macet. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.